Udah ini belum? Halo. Oke, nyambung. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung dimulai aja Kak KSM-nya. Halo adik-adik sekalian. Halo Kak. Kalian masih ujian aja? Nggak bosan apa ujian terus? Belum lulus Kak. Oke. Jadi apa namanya, kalian StatMat mau diajarin apa? Aku bingung. Ajarin cari KJ. KJ itu apa? Kunci jawaban. Apa ya? Belajar apa ya? Yang nggak paham apa? Semuanya. StatMat 1. Oke, jadi apa ya? Jadi kan sebenarnya kan kalian kan belajarnya kan kalau apa sih? Inferensia itu kan intinya kan kita kan mau, kalau konsep dasar dulu sebentar kali ya. Kan kalau inferensia itu kan intinya kan kalian tuh pengen tahu kesimpulan tentang populasi, ya enggak? Atau pada intinya itu adalah kalian pengen tahu bagaimana, atau pengen tahu parameternya kan dari sampel yang ada. Nah, terus kalau lupa PDF, ya hafalin PDF-nya itu harusnya udah di atas kepala, di luar kepala. Jadi ketika kita menduga parameter, itu kita bisa hanya menduganya cuma titik doang, satu angka doang, terus atau kita pakai interval gitu kan ya, ini udah biasa ya. Nah, terus kalau misalkan yang points itu maksudnya kita hanya kita menduga satu titik doang. Nah, kita punya info tentang si parameter itu atau enggak? Kalau misalnya kita nggak punya info, kita pakai metode yang kalian pelajari di situ. Kalau aku lihat di modul kalian ada si MME, metode moment, metode likelihood, sama ada yang least square. Kalau udah punya info tentang parameternya ya pakai Bayes. Kalau aku tuh kalau Bayes tuh kayak gini loh, kayak aku suka, salah satu contoh yang paling aku suka tuh gini, kalau misalnya kalian pengen tahu parameter tentang ini misalnya, dia naksir gue nggak sih gitu kan. Nah kalau misalnya kalian nggak punya info sama sekali, gini loh, kalau misalnya kalian pengen tahu si gebetan kalian itu naksir apa enggak, kan kalian nyobain kan ya, gue coba ajak jalan beberapa kali, kira-kira dia mau apa enggak gitu kan. Dari nyobain ngajak jalan beberapa kali kalian bisa nyimpulin. Kalau Bayes itu kayak gini, teman kalian ada yang udah colek-colek, dia tuh naksir lo sama lu gitu loh. Jadi kayak udah punya prior information, itu Bayes gitu. Jadi itu point. Nah, terus abis point estimation, bucin. Oke, jadi terus gini, setelah kalian mengestimasi si satu poin itu, either pakai yang atas atau yang pakai bawah, yang ada informasi sebelumnya atau enggak, kan belum tentu bagus ya gitu.
apapun hasilnya yang didapat dari sini belum tentu bagus. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu bagus apa enggak gitu kan. Kalau misalnya pengen tahu kalian beneran apa enggak, ya evaluasi. Evaluasinya adalah nanya ke orangnya, lu beneran suka nggak sih sama gue? Gitu kan. Nah, kalau ini evaluasinya, ya evaluasi pakai ada banyak hal yang kalian belajar bias apa enggak ya, bias atau enggak ya, gitu. Andaikan bias, mean square error-nya berapa? Gede apa kecil? Terus kalian lihat kan, dia yang the best bukan? Kayak UMVUE ya. UMVUE dia, kalau UMVUE itu kan dia unbiased, terus variansinya minimum. Variansinya minimum. Nah, terus kalau misalkan yang interval, ya simply kan satu titik doang itu kan nggak yakinnya tuh kayak kurang yakin gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak berapa sih rata-rata kuota yang dipakai sama anak-anak 61 gitu kan. Kalau cuma satu titik doang tuh kan kayak yakin nih, yakin nggak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin yakin atau enggak, kita udah masuk ke interval gitu. Kalau misalnya di interval kita udah bisa ngomong yakin-yakinan gitu, karena udah ada confidence intervalnya. Udah bisa gue yakin kok 90% misalnya, atau 99% atau 95%. Gitu, jadi so far ini materinya kalian selesai. Dan oke, KSKM kita berakhir sampai di sini. Dah, nggak ada yang ditanyain kan? Oke, pulang. Oke, jadi intinya sih itu sih materinya. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling dasar banget adalah kalian yang pasti harus bisa membuat point estimation ya kan ya. Karena nanti startnya semua itu startnya dari situ. Nah, point estimation-nya kan ada yang metode ini, tapi ini nggak usah dibahas lagi apa ya, karena kan udah paham semua ya MLE itu. Kalau misalnya MME kan gampang kan, kita tinggal nyari momennya, sama kita kayak momen 1, momen 2, momen 3, dan seterusnya tergantung dari jumlah parameter yang mau dicari. Kalau parameter yang mau dicarinya cuma 1, misalnya kayak theta doang 1, ya berarti kita cuma hanya M1 sama dengan X bar. Gitu kan? Atau sigma X per N. Kalau misalnya ada 2, misalnya ada mu dan theta, berarti kita pakainya sampai momen 2. Momen 2 itu sigma X kuadrat per N. Gitu. Toh, kalau misalnya momen ketiga, berarti yang sigma pangkat 3 per N. Which nggak mungkin lah, nanti kalau di ujian paling banter cuma sampai sini. Gitu. Jadi, kayak gitu. Terus, apalagi? Kalau MLE, intinya kalian cari likelihood-nya, dilenkan, habis itu turunin, habis itu kalau disama denganin 0, langsung pakai cap. Cari cap-nya. Selesai. Itu MLE. Kalau least square itu intinya adalah kan kalau least square itu kan sebenarnya least square itu least square error kan. Error itu kan ini kan estimator dikurangin sama parameternya. Square disquarekan. Least berarti dia pengennya ininya harus minimum. Gimana caranya biar minimum? Turunannya sama dengan 0. Selesai. Gitu. Kalau bias, kalian kan punya data. Kalian punya data. Kalau bias, kalian punya data, punya distribusi tentang si tadi prior-nya, dia naksir lu loh. Ini data, kalian yang ngajak jalan berkali-kali, bisa nggak, mau apa kagak gitu. Terus ya udah,
nanti kalian bisa dapat tentang parameter given data yang ada, ya udah dia akan mendekati dari si perkalian dari dua informasi itu. Selesai. Ini bias. Gitu. Jadi point estimation gampang ya. Metode moment, likelihood, least square, atau yang bias kalau ada information lain. Terus, apa lagi? Apa sih ini apa ya? Kalau lupa PDF distribusi, ya hafalin lah. Masih ada waktu 1 hari lagi. Oke, jadi gimana, kalian ada spesifik yang mau ditanyain nggak? Tapi kayaknya sih itu deh, sufficient statistics. Sufficient statistic tuh ketika sufficient completeness. Oke. Jadi oke, banyak ya jadinya. Pertemuan 6, 7, gue mana tahu pertemuan 6 kalian apa pertemuan 7 apa. Kapan nulis pakai X kecil, pakai X besar. X besar tuh menunjukkan variabel. Kalau X kecil itu udah masuk ke sampel. Oke, jadi ini dari mana dulu ya? Pusing gue. Gini. Kan UMVUE ya. Awalnya tuh dari UMVUE. Kita tuh pengen tahu mana sih estimator yang dia itu paling bagus gitu kan. UMVUE itu the best of the best gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalnya punya anak namainlah UMVUE. Artinya dia the best. Nah, supaya dikatakan UMVUE, supaya bisa dikatakan the best, dia itu butuh yang namanya estimatornya itu harus unbiased, gitu kan. Dan dia juga harus variansinya harus yang paling kecil. Taunya dari mana varians minimum itu, gitu kan. Muncullah si orang yang namanya apa sih, CRLB itu singkatan dari apa? Cramer-Rao, ya apapun lah itu. Jadi dia bikin, ya udah deh, kalau gitu gue bikin apa sih itu varians minimumnya gitu. Nah, jadi si CR ini, dia bikin yang namanya lower bound-nya. Jadi dia bikin varians terkecil yang mungkin dipunya oleh sebuah estimator gitu. Makanya kan kalau CRLB itu kita kayak mencari batasan terkecilnya kan. Nah, kalau misalkan sebuah estimator, kalian punya sebuah estimator dan variansnya ini sama dengan si varians minimumnya, ya udah, maka dia dikatakan UMVUE. Gitu. Nah, CRLB nyarinya gimana? Aku rada beda ya sama yang di modulnya kalian, tapi harusnya sih. Jadi gini, aku nggak tahu sama apa enggak ya. Kalau setahu gue, dulu tuh kalau nyari CRLB itu, kan nyari dulu ya, kayak mau nyari CRLB untuk apa, gitu kan. Untuk apa itu disebutnya tau theta, alias ya fungsi dari si tetanya kan, fungsi dari si parameternya ini. Bisa theta doang, bisa. Coba dong cari CRLB dari 1/θ, bisa. Berarti tau tetanya nanti 1/θ. Atau cari dong CRLB untuk misalnya theta min 1/θ, kan kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita mau cari CRLB itu, yang pertama dilakukan itu
Kalau gue ya, nanti tolong disamain aja sama kalian. Ini yang kalau gue dulu kemarin, intinya gue cari dulu turunannya. Ini turunan ya, turunan pertama. Terus habis itu gue cari score function. Score function itu ini, turunannya likelihood. Kayak gini, yang ini. Kalau kayak ngitung pas lagi bikin MLE tuh. Terus habis itu kalian cari variance-nya. Variance-nya dari si score function ini. Jadi kalian cari ekspektasi dari si ininya. Loh, kok baterainya habis? Ini. Nah, terus nanti si CRLB-nya itu sebenarnya si ini dibagi ini. Udah selesai. CRLB itu adalah turunannya dari si ini dibagi dengan yang ininya. Itu. Waduh. Terus kalau pakai turunan 2 kali. Turunan 2 kali itu kalian ingat nggak sih waktu pas dulu kalian belajar turunan pas zaman SMA? Kan turunan pertama sama dengan 0 itu mau mencari nilai minimum kan. Nah, nurunin 2 kali itu untuk mengetahui apakah fungsinya monoton naik atau monoton turun. Jadi, kan kita kan mau mencari maksimum likelihood. Misalnya ya, contohnya maksimum likelihood. Supaya membuktikan bahwa turunannya itu adalah nilai maksimum, maka kita harus membuktikan bahwa turunan keduanya lebih kecil dari 0. Gitu. Itu ketika MLE. Ketika kita nyari MLE, kita bikin likelihood kan, terus likelihood-nya diturunin sekali sama dengan 0, itu untuk mencari MLE-nya, turunin 2 kali harus lebih kecil dari 0, itu untuk membuktikan bahwa beneran maksimum likelihood estimator, bukan minimum likelihood estimator. Gitu. Oke, itu untuk CRLB. Sama nggak sih? Bentar, aku lihat modul kalian dulu. CRLB-nya kalian tuh sama nggak? Begitu juga caranya. Harusnya sih sama. Sama, oke, good. Wih, yang jawab langsung Mbak In ya. Agak membingungkan yang UMVUI ini. Oke, misalkan kita tarik satu soal dulu ya. Misalnya, mau itu dulu apa tentang sufficient dan completeness dulu? Kan gini ya, kalian tuh, bentar aku stop sharing dulu bentar, cek. Jadi, ada sifat sufficient, ada sifat completeness, ada sifat yang sufficient and complete, gitu kan. Bersyukurlah kalau yang ditanya itu sufficient and complete, karena kalau misalnya yang ditanya sufficient dan complete, itu sebenarnya kalian tinggal bikin exponential, tinggal membuktikan bahwa PDF-nya itu adalah exponential family. Nah, kalau misalnya kalian bisa membuktikan bahwa suatu PDF itu bisa difaktorkan jadi exponential family, maka kalian bisa langsung bilang bahwa oke, si parameternya kan kalau di exponential family itu kan yang A-nya itu kan, Kak lagi nggak share screen ya? Iya, bentar, masih ngecas si pensil. Jadi intinya kalau misalnya kalian bisa membuktikan bahwa sebuah PDF itu bisa difaktorkan menjadi exponential family, kalian udah langsung bisa membuktikan bahwa parameternya itu sufficient and completeness. Gitu.
Bentar. Biar nggak ngawang-ngawang, kita contoh aja. Tapi bentar ya, bentar aja. Ngecasnya bentar kok, paling 5 menit. Ngobrol-ngobrol. Oh, ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, startupnya nilainya bagus, semuanya bagus. Nanti pembagian IP-nya sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya apa ya? Oke, jadi sekarang ini dulu sufficient ya. Nah, jadi sorry. Nah, jadi kalau sufficient itu intinya adalah kalian kan punya PDF dari si X ya. PDF dari si X given parameternya. Terus kalian juga punya distribusi dari si estimator. Distribusi dari si estimator. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian bagi keduanya, dan setelah dibagi udah tidak mengandung atau udah lepas dari si tetanya, maka dia otomatis kita bisa bilang dia sufficient. Gitu sih, sufficient intinya itu. Kan maksudnya ini tuh PDF dari X. Jadi kalau misalnya contohnya apa ya? Kalau binomial, ya boleh. Kalau binomial itu contoh soal normal. Ya, atau boleh deh normal. Normal itu apa? Gue udah nggak hafal. Kalian nyebutin. Woi, salah. Gini, setengah. Gini ya, normal ya? Nah,
Terus normal tuh misalnya rata-rata, misalnya estimasi dari si ininya tuh kan ini ya, X bar ya. Nah, terus cari X bar itu mengikuti distribusi apa gitu. Terus tinggal si ini dibagi dengan ini, kalau sudah tidak mengandung lagi si ini, ininya bisa hilang. Jadinya sufficient. Kayak gitu. Kan kalau kalau misalnya X mengikuti distribusi normal dengan mu sigma kuadrat, X bar-nya itu kan mengikuti normal mu sigma kuadrat per N kan, gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi kan kita punya distribusi dari X, punya distribusi dari X bar, terus dibagi. Aku yakin udah tidak mengandung lagi ini, karena kehabis ininya. Gitu. Kalau sudah tidak mengandung lagi itu, maka dikatakan sufficient. Begitu. Jadi aku nggak ini ya, aku nggak kayak nyontohin si penjabarannya, karena itu udah tinggal kalian doang konsep-konsep aja. Terus kalau misalkan completeness, kalau loh kalian itu completeness-nya langsung pakai ini ya, pakai eksponensial ya? Tapi emang iya sih, jadi kalau completeness itu memang susah ininya, apa namanya, kalau secara teoritis, kalau secara teori membuktikannya itu susah. Jadi memang lebih enak kalian membuktikan sufficient dan complete. Karena kalau sufficient dan complete itu cuman cukup dibuktikannya pakai exponential family doang. Selama kalian bisa membuat exponential family tadi, jadi udah bisa langsung disimpulkan bahwa sufficient dan completeness. Gitu. Terus kalau yang materi yang terakhir tentang confidence interval. Confidence interval itu tinggal intinya itu kalian bisa membuat distribusinya. Terus nanti tinggal, karena kan yang dulu itu loh, ingat nggak sih waktu pas dulu kita belajar MathStat, itu kan kalau kita bikin penduga itu kan pokoknya cuman estimator point estimation, plus minus dari distribusinya dikali dengan standar errornya gitu. Jadi balik lagi ke sini yang dulu pas MathStat untuk membangun confidence intervalnya gitu. Kayak misalkan, maksudnya contoh yang gampang aja ya. Contoh yang gampang kan kayak misalnya kita mau tahu selangnya dari mu, karena mu itu point estimation-nya adalah X bar, terus karena X bar itu mengikuti distribusi normal ini per N, ya udah, jadi dia kalau misalkan dibikin gini akan mengikuti distribusi normal baku, jadinya Z sama standar errornya adalah yang ini gitu kan. Standar errornya ini. Bahas soal aja lah ya. Bedanya unbiased bedanya UMVUE sama efisien. Kalau UMVUE itu ya udah kita ngerjain soal aja. Kita jawab dulu yang perbedaan efisien. Efisien itu kan variansnya minimum,
Terus apa namanya, unbiased ya, syaratnya efisien kan 2 itu ya? UMVUI juga itu. Iya sih. Jadi bedanya apa? Kalian belajar efisien di mana sih? Konsisten. CRLB, UMVUI, di sifat-sifat. Oh, oke. Oke, estimator dikatakan efisien ketika unbiased dan variansi minimum. Sementara UMVUI itu BTW ini kalian saling sharing aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau jawab, langsung jawab aja. Nyari UMVUI pakai Lehman-Siff sama Raw Blackwell. Oke. Intinya kalau yang UMVUI yang Raw Blackwell tuh itu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu UMVUI dari, misalkan kita tahu UMVUI dari theta, maka kayak sifat invariance gitu loh. Kalau misalnya kita tahu UMVUI dari theta itu adalah X bar, nantinya UMVUI dari misalkan dari 1 per theta, ya itu adalah 1 per X bar. Sebenarnya gitu, UMVUI-nya Raw Blackwell tuh. Kalau misalnya kita tahu UMVUI dari theta adalah X bar, maka UMVUI dari theta min 1 per theta adalah X bar min 1 per X bar gitu loh, kayak sifat invariance. Itu intinya UMVUI. Jadi kayak kita buktiin dulu UMVUI dari tetanya apa, nanti fungsi UMVUI dari sebuah fungsinya ya tinggal kayak disamain aja, kanan kiri sama pelakuannya. Begitu. Oke. Efisien versus UMVUI ya? Ada yang tahu nggak? Aku tidak pernah memikirkan itu. Kenapa, apa bedanya UMVUI sama efisien? Atau kayaknya di soal-soal kalian jangan ditanyain yang efisien nggak sih? Biasanya langsung UMVUI, ya nggak? Iya. Ya udah, pokoknya mah intinya mereka sama. Oh, katanya di Bain itu gini, kalau di Bain ada teorema yang bilang bahwa kalau estimator itu efisien dan dia mencapai CRLB, terus dia unbiased juga, maka dia sudah pasti UMVUI gitu. Terus ada juga tambahan tuh, efisien itu untuk membandingkan 2 estimator aja. Yang paling kecil variansnya dia yang lebih efisien. Oh ya, make sense, make sense. Ya sih, kalau UMVUI itu soalnya bahasanya gini, kayak dari semua estimator yang ada, kan kalau UMVUI itu gitu kan, the best gitu kan. Dari semua UMVUI yang ada, si ini loh estimator yang the best-nya, yang UMVUI gitu.
Jadi kalau itu sih yang tadi yang dibilang Yukina tuh, itu make sense tuh. Jadi kalau efisiensi itu mungkin lebih ke membandingkan antara dua hal. Jadi mana yang lebih efisien gitu doang. Kayak between. Kalau misalkan si UMVW itu mainannya emong. Jadi dari semua estimator yang ada, pokoknya dia yang. Oke, kita start dari yang UTS yang paling dekat dulu aja lah ya. Yang paling baru, yang semester, yang tahun kemarin. Oke. Ini yang tahun 2019 dan 2020. Jadi yang pertama pokoknya ada PDF. Kayak gini PDF-nya. Ini. Terus nah ini chatnya rame apa nih? Iya, bandinginnya sama varians CRLB-nya. Kalau misalnya varians CRLB-nya itu sama dengan varians estimatornya, maka dia UMVUI. Oke, jadi yang nomor 1 ini cuman diminta ngitung MME sama MLE. Perlu dibahas nggak? Atau udah paham, aman? Bahas saja. Jadi intinya kalau misalnya metode momen ya, kan momen 1 itu sudah pasti sigma X per N alias X bar gitu kan. Sekarang permasalahannya kita kan harus nyamain antara momen pertama dengan ekspektasi dari X kan. Nah, ekspektasi dari X-nya yang PR kita hitung dulu. Ekspektasi dari X-nya berarti kan tinggal interval dari X, Fx, Dx gitu kan. Nah, terus di sini udah ada supportnya. Supportnya itu X-nya dari X-nya itu dari lebih besar dari mu. Jadi mu sampai tahingga, terus X dari gini kan. Nah, terus yang kayak gini-gini nggak usah di ini ya, kalian udah aku di model coba kita lihat jawabannya. Ininya nggak usah diturunin lah ya, gampang toh. Tinggal pakai apa yang UDU yang gitu-gitu gitu. Terus aku nyontek aja lah ya, biar nggak lama. Ekspektasi X-nya di situ mu plus 1. Benar nggak? Teman-teman udah pada ngitung sendiri belum? Kayak gini. Terus karena kita punya ekspektasi X dan kita punya ini, dan yang ditanya dan parameternya jumlahnya cuma 1, maka kita cukup sampai M1 sama dengan ekspektasi dari X. Gitu. Nah, terus karena di sininya sigma X bar, di sini ada ini, tapi kalau udah sama dengan jangan lupa tambahin cap, jadinya ininya sama dengan X bar min 1. MME-nya udah, jadi X bar min 1. Kalau MLE, kita pertama bikin dulu likelihood function-nya.
likelihood function-nya itu tinggal ini ya, dari ini terus giniin dari E min X gini, berarti dia kan E kali E kali E kali E dan seterusnya. Tapi ini tuh gini, jadi kalau misalkan ya MLE yang support, kalian nyebutnya apa sih? Support, ini tuh kan support, kan namanya support juga bukan? Jadi kalau misalkan MLE, tapi di sininya, di supportnya, kalau supportnya itu mengandung parameter, maka ngerjainnya udah nggak pakai yang gitu-gitu lagi, udah nggak pakai yang apa sih namanya, udah nggak pakai yang turunan ini diturunin lalala gitu-gitu loh. Jadi ketika supportnya mengandung parameter, which di sini kan syaratnya adalah si X itu selalu lebih besar daripada parameternya. Paham nggak? Jadi semua X selalu lebih besar dari parameternya. Atau sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi karena semua X-nya itu lebih besar dari parameter, jadi si parameternya ini itu bisa kita bilang adalah X yang paling kecil, nilai minimumnya gitu. Kalau misalnya nanti kalian ada syaratnya itu X-nya lebih kecil sama dengan mu, berarti kan si X-nya ini semuanya lebih kecil daripada parameter, alias parameter ini paling gede gitu. Yes, pakai order statistik. Jadi kalau misalkan ada syaratnya yang gini, kan semua X lebih kecil daripada parameter. Ya udah, parameternya itu bisa kita bilang adalah nilai maksimum. Gitu. Statistik yang terbesar. X yang terbesar. Gitu. Jadi MME-nya ini, MLE-nya adalah ini. Order statistik pertama. Nah, udah berarti ya. Terus nomor 2 itu, jadi kalau MLE hati-hati tinggal cek supportnya. Kalau supportnya mengandung parameter, maka nggak usah pakai cara yang biasa, yang kayak kita hitung likelihood, turunin, ngitung learn-nya, turunin, gitu-gitu. Nah, terus yang nomor 2, X-nya uniform 0 dan theta, terus theta 1-nya 2x bar, theta 2-nya 4/3 order ketiga, X3-nya itu adalah nilai maksimum dari X1, X2, dan X3. Terus kita diminta untuk yang pertama, tunjukkan bahwa theta 1 dan 2 itu unbiased. Yang keduanya relative efficiency between yang pertama dan yang kedua. Nah, unbiased ya, berarti langsung kepikirannya itu kita bikin ekspektasi dari ini dan ekspektasi dari yang ini. Nah, ekspektasi dari ini, ekspektasinya dari uniform itu apa? Harus ngapalin itu berarti ya? Ekspektasi dari uniform tuh, kalau uniform A sama B berarti ekspektasinya itu adalah A tambah B per 2, ya nggak? Kalau nggak salah. Terus berarti karena 2, berarti ekspektasi dari 2x bar itu adalah 2 ekspektasi dari x bar. Terus X barnya itu kan sigma X per N. Berarti
2/n sigma ekspektasi dari X, ya enggak? Yang ininya kan sigma X per N. Si ekspektasi kan bisa masuk ke mana-mana ya. Jadi kayak ekspektasinya tuh jadi di depan sini gitu. Jadinya 2/n dikali sigma dari apa sih ini theta per 2 ya. Ini. Terus karena sigma dari 1 sampai n, terus kayak ada theta per 2 sebanyak n, berarti kan dia 2/n dikali si ini tuh kan n theta per 2. Habis theta gitu. Jadi karena ekspektasi dari theta satunya sama dengan theta, berarti unbiased. Terus kalau yang ini, nah yang ini tuh kan order statistik ya. Jadi kitanya tuh harus ini dulu nggak sih? Bikin PDF dari order statistiknya itu. Lupa. Order statistik. Nyontek jawaban kalian ah. Oke. Karena ekspektasi dari theta 2 itu adalah ekspektasi dari 4/3 kali ini, berarti kan 4/3 dari ekspektasi X yang gini. Nah, kalau di dalam ekspektasi hurufnya gede nih, tadi yang nanya huruf kecil, huruf gede. 4/3, berarti ekspektasi dari ini kan biasa ya, integral dari X dan Fx. Tapi hati-hati, Fx-nya tuh Fx3 ini. Dx. Nah, jadi kita nyari dulu si function dari order statistik. Weh, soal yang tahun kemarin lumayan ya. Oke, order statistik yang 3. Itu Fx, F besar X, karena 3 min 1 sama 3. Gini. Yap, betul. Terus, ini tuh kalau uniform itu Fx-nya adalah Fx uniform tuh 1/b min A. Gini nggak sih? PDF-nya. Jadi 1/θ. Betul? Gue lupa. Iya. Oke. Nah, berarti Fx-nya kan ada ya, 1/θ. Kalau ininya apa? CDF-nya? CDF-nya si uniform. Kalau nggak salah, CDF-nya uniform tuh 1/b min A kuadrat. Gitu bukan? Gue lupa, wey. Ayo ingetin yang mau ujian besok. Kan harusnya kalian yang udah hafal. CDF uniform. Oh itu ya? Integralnya lama. CDF-nya uniform. CDF uniform. Mana? Ridwan ngasih tahu ya. Mana? X min A per B min A. Berarti X per B ya. Sorry, salah berarti.
Yang ini, Y. Yang ini, berarti X per ini dong, X per theta dong. Gini ya PDF-nya ya? CDF-nya ya? Oke, berarti ini kan PDF-nya, ini kan CDF-nya, X per ini. Oh iya ya, diintegralinnya nggak lama, orang tinggal ini doang. Aduh, mohon maaf Hayati nggak fokus. Gini. Nah, berarti PDF-nya adalah 3 X kuadrat per theta per theta. Ih, nggak cukup. Ke sini aja. 3 X kuadrat per theta kuadrat dikali 1 per theta. Berarti 3 X kuadrat per theta pangkat 3. Nah, ini baru PDF dari order ketiga. Terus, habis itu kalian bikin si ekspektasinya. Which is, di sini ada 4/3. Di sini integral. Kan kalau ini tuh uniform tuh supportnya A sampai X sampai B gitu ya. Berarti dari 0 sampai theta. Berarti 0 sampai theta. X kali fx-nya yang ini. 3x kuadrat per theta pangkat 3 dx. Gini. Terus, berarti 3-nya keluarin aja ya. 3 dikeluarin. Theta juga dikeluarin. Oh, ini beneran kita ngerjain beginian ya. 3-nya dikeluarin. Berarti coret ya. Coret. Jadinya 4 per theta pangkat 3. Integral 0 sampai theta dari x pangkat 3 dx. Ini. Berarti ini 4 per theta pangkat 3. X pangkat 4 per 4, 0 sampai theta. Berarti 4 per theta pangkat 3 kali theta pangkat 4 per 4. Coret, coret. Ini 3, ini 4, sisanya 1 theta. Dah. Jadi karena ekspektasi dari ini sama dengan ini, maka unbiased. Ya Tuhan. Enggak lah, nanti kalian ngerjain mah enggak seribet ini kan ya. Gue kan udah lupa-lupa aja. Enggak, kalian mah effortnya enggak gede. Gue aja karena gue lupa si CDF-nya ininya. Oke, dah. Jadi mungkin dari soal ini yang perlu kalian highlight itu adalah kalau misalnya enggak besok enggak lebih susah enggak. Kan kalian angkatan pandemi tuh soalnya nggak boleh susah. Nih, ini jadi gini, kalau dari sini kayaknya yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kalian ada order statistik, hati-hati, kadangkala orang suka lupa bahwa order statistik tuh punya PDF sendiri gitu. Itu doang sih. Dah, sekarang itu baru yang A-nya. Ya Tuhan, itu baru A. Ya, close book, husnuzon, soalnya gampang. Oke, yang kedua itu kita disuruh bikin ini ya, mana yang lebih efisien. Ya udah, kalau gitu kita tinggal menghitung yang B. Sekarang mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien. Kalau ngomongin relatif efisiensi, berarti kita bandingin varians dari yang theta 1 versus varians yang theta 2. Kalau misalnya mana yang lebih kecil, itu yang lebih efisien. Nah, berarti kalau yang ini, kan kita ngitung varians dari, tadi itu apa ya? 2x bar kalau nggak salah. Berarti 2 kali variansnya si x bar. Terus ini, varians dari x bar itu, nggak bisa dikeluarin gini, 4. Ya,
Karena konstanta kan, varians dari 2x bar ya, 2-nya boleh dikeluarin tapi jadi kuadrat. Oke, ini jadi 4. Nah, terus kita bisa, n juga kan konstanta ya, jadi 4 per n kuadrat sigma dari variansnya si X. Variansnya X, tadi kayaknya ada yang udah sempet nyebutin, yang ini, yang B min A kuadrat per 12. Ya nggak sih, itu variansnya ya, varians dari uniform ya. Berarti betanya kan theta, A-nya 0 per 12 kuadrat. Berarti 4 per n kuadrat dikali theta kuadrat per 12. Berarti si ininya adalah ini bisa dicoret 3. Jadi dikali n. Oh iya, yang kali n. Karena sigma ya, lupa. Berarti ini habis. Berarti theta kuadrat per 3n. N itu tadi 3 ya, kalau nggak salah ya. Ada X1, X2, X3 ya. Berarti theta kuadrat per 9. Ini. Terus, kalau varians yang theta 2, varians yang theta 2-nya, berarti varians dari 4 per 3 X-nya yang ketiga. Berarti 16 per 9 varians dari ini. Varians dari ini tuh, kita pakainya varians tuh yang ini aja ya. Ekspektasi dari X kuadrat dikurangin ekspektasi dari X dikuadratkan. Gini. Ekspektasi dari X kan tadi kita udah punya. Betul? Tadi tuh kita dapat apa sih? Ekspektasi dari X-nya kita dapat tadi tuh. Ya, 3/4 theta. Nah, sekarang kita ngitung ekspektasi dari X kuadratnya. Kita ngitung yang ini nih, yang ini. Kita belum punya. Nah, berarti ekspektasi dari X kuadrat adalah integral 0 sampai theta dari X kuadrat. Fx-nya tadi 3X kuadrat per theta kuadrat kali 1 per theta dx. Integral 0 sampai theta dari 3 X pangkat 4 per theta pangkat 3 dx. Berarti berapa tuh? 3 per theta pangkat 3 X pangkat 5 per 5 0 sampai theta. 3 per theta pangkat 3 theta pangkat 5 per 5. Ini habis berarti 3 theta kuadrat per 5. Itu adalah ekspektasi dari X-nya. Berarti di sini 16 per 9 dikali 3 theta kuadrat per 5 dikurangin, tadi kan 3/4 theta ya, dikuadratkan. Aduh. Untung gue udah melewati ini. S1 gini, S2 kemarin juga begini juga. Nih, gue nyontek aja sih, mana jawaban kalian nih? Pokoknya theta kuadrat per 15, theta. Terus karena yang ini lebih kecil, maka theta 1 yang lebih efisien. Ini kan kuehnya dibagi 9, ini kuehnya dibagi 15. Nah, jadi yang lebih kecil kan yang, salah. Hah? Nah, yang lebih efisien itu yang lebih kecil toh. Ini kan lebih gede ya daripada ini. Berarti yang lebih efisien yang 2 dong. Iya nggak sih? Iya, berarti di
Di modul kalian soalnya. Oh, kalian ngitung relatif efisiensi theta 1. Oke, 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 oke. Ya, pokoknya, jadi nanti kalian bikinnya, jadi yang di modul itu hati-hati ya, di modulnya soalnya kesimpulannya bukan itu. Jadi nilai relatif efisiensi theta 1 terhadap theta 2 itu sama dengan 5/3. Atau kita bisa bilang yang lebih efisien adalah yang theta 2. Gitu. Karena lebih kecil. Yeay! Di BPS nggak dipakai, yeay! Ada yang nanya, di BPS dipakai nggak? Kagak. Kalian belajar StatMat hanya untuk mendapatkan nilai StatMat. Oke, next. Ya Tuhan. Baru 2 nomor. Ini kita malmingan bersama-sama nih. Jadi aku hari ini hari ini malmingannya sama 61 nih. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 3. Jadi pertanyaannya apa sih? Terdapat contoh acak lalalala kayak gitu. Tunjukkan bahwa kan X mengikuti eksponensial dengan theta 1. Y eksponensial dari theta 2. Theta 2 X bar per theta 1 Y bar ditunjukkan apakah dia ini kuantitas pivot ya. Terus bikin sebarannya. Oke, itu dulu. Nah, kuantitas pivot itu apa sih ketika ini ya? Ketika dia itu either location atau ketika dia either location atau dia itu adalah apa sih? Iya, benar. Scale atau location. Duh, hilang semua vocab StatMat aku udah menghilang. Oke, jadi eksponensial tuh larinya kemana ya? Eksponensial gini, kalau misalnya ada ada X mengikuti distribusi eksponensial theta. Berarti sigma X-nya itu kan eksponensial juga ya nggak sih? Tapi ininya n theta. Ini nggak? Apa salah? Gue lupa. Kalian harusnya udah pada di luar kepala. Yang begini-begini. Terus kalau misalkan X bar-nya berarti apa? Eksponensial apa? Kalau nggak salah X bar-nya tuh bukan ke eksponensial deh, tapi ke gamma, ya nggak? Kita belajar ini dulu deh. Kalian ingat-ingat distribusi dulu deh. Mundur. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Dari mana dulu enaknya ya? Kayak, maksudku ini loh, kayak aku pengen kita ngelis distribusi-distribusi yang mungkin berguna buat kalian ujian. Gitu. Kayak misalkan, kalau misalnya normal ditambah normal jadi normal, normal baku dibagi dengan chi-square jadi T, atau, T sih kalian di sini nggak belajar dulu ya. Misalnya kayak chi-square itu gamma yang B-nya 2, gitu-gitu ya. Kalian ada contekan gitu nggak? Kalian bikin contekan gitu nggak? Aku dulu pas kuliah
2 bikin, tapi contekannya hilang. Oke. Apa aja ya? Ada apa aja ya? Coba-coba kalian yang udah pada punya contekan, bagi-bagi biar ke temennya. Kan pokoknya kalau misalkan start dari mana ya? Gue dulu bikin sendiri sih. Terus dibuang. Do I have it? Dulu ketika saya muda, hafal. Ketika saya muda. Ketika aku kuliah dulu, hafal yang kayak gitu-gitu gitu. Eksponensial. And relationship. Jadi relationship yang dipikirin tuh jangan cuma relationship between kamu dan dia, tapi relationship antar distribusi juga. Jadi satu gini, eksponensial yang theta itu tuh sebenarnya tuh dia gamma. Gamma 1 theta. Terus ada yang ngasih ini. Ada yang ngasih link. Coba kita lihat linknya. Wih. Oke. Kita open. Berarti aku share screen aja ini ya. Oh, apa gimana ya? Bentar. Bentar. Kalian bisa lihat screen aku atau lihat whiteboard doang? Whiteboard doang ya? Gimana caranya aku set screen tapi ada whiteboardnya juga? Ya udah deh, aku nyontek aja. Jadi eksponensial itu gamma yang depannya 1. Chi-square itu gamma yang belakangnya 2. Kan kalau chi-square itu kan degree of freedom-nya let's say 2n. Ini tuh adalah gamma n 2 gini. Ya, betul. Kenapa? Karena ekspektasi gamma itu kan alpha beta. Ekspektasi dari chi-square itu adalah degree of freedom-nya. 2n itu kan 2 dikali n. Betul. Terus berarti yang tadi itu contoh soal yang tadi kita kan mau nyari theta 2x bar sama theta 1 y bar. X-nya berdistribusi eksponensial dengan theta 1. Berarti X bar-nya itu eksponensial rata-ratanya eksponensial tuh distribusinya apa ya?
Atau kalau enggak gamma alpha N dan betanya theta per N. Ini ya. Jadinya gamma yang N theta, gamma yang N theta sama betanya theta per N. Iya, gini. Tuh. Kebalik, wey. Kebalik gak sih? Jadi, theta per N sama N theta. Ini. Ya Allah, masa sih kita harus nurunin dulu pakai NGF? Males. Alfanya yang N. Alfanya N. Really? Ya udah. Ya Tuhan, gue lupa. Aduh, maaf ya. Sebentar. Sebentar, guys. Sebentar. Duh, ini tuh coba kalau kita hafal tuh udah enak banget. Nggak kebayang jadi kakak, aku aja lupa. Iya loh, kalian kan yang baru belajar ya. Duh, aku kok jadi pengen ini ya. Temen aku ada yang nganggur nggak ya, biar ngajarin kalian. Maksudnya teman yang di US. Kan mereka masih nyambung. Masih S3. Oke, kalau X bar-nya adalah itu. X bar. Nggak, soalnya tuh gini loh, maksud aku pengen nunjukin before ininya. Kan kalau di modulnya kalian kan langsung loncat. Apa kalian nyaman dengan langsung loncat ke situ? Nggak apa-apa, kayak langsung jadi chi-square-nya. Jadi kayak asal muasalnya kenapa bisa jadi chi-square 2n gitu. Kita searching aja. If x has exponential distribution, x bar has what distribution? Gamanya alfanya n, betanya theta per n. Alfanya n. Ininya theta per n, gitu. Gini guys, gini. Kan gini, eksponensial theta itu adalah gamma 1, theta. Jadi, si ini tuh kalau di sigmain gitu kan, karena kan ibaratnya tuh kayak kalau kalau sigma x itu adalah x-nya banyak tambahin gitu. Makanya eksponensialnya jadi eksponensial n theta gitu kan. Berarti kan dia tuh sebenarnya kan gamma yang 1 dan n theta 1 gitu kan. Nah, sekarang ketika dia eh, jadi sigma x per n, berarti kan dibagi n tuh. Kenapa jadi gini? Kenapa jadi n sama theta per n?
Oh, gini guys. Gini. Gini, aku ingat. Kan gini. Awalnya, ya udahlah, let's say ini bener ya. Atau gini, kalian hafalin aja. Sigmanya jadi N theta. Oh, iya, betul. Betul. Oke, jadi gini, di sini kan gamma N theta. Ini toh. Nah, terus, kalau misalnya, gini, mundur lagi guys. Jadi kan ada parameter location, ada parameter yang scale, ya enggak? Nah, kalau misalnya dijumlah-jumlahin, kayak misalnya X-nya dijumlahin, si ininya nih, kalau dijumlah-jumlahin, ininya yang berubah. Kalau dibagi-bagi, ininya yang berubah. Itu dulu. Gitu kan. Makanya ketika X-nya itu dijumlahkan, dan sebanyak N, makanya jadi gamma, kan awalnya kan dia kan gamma 1 theta. Karena dia dijumlah-jumlahin, X-nya jadi sebanyak N, ininya yang berubah depannya. Yang tadinya cuma 1 variabel, sekarang jadi N variabel. Nah, sampai situ dulu, guys. Oke, sekarang kita punya sigma X, kan dibagi dengan N. Kalau dibagi-bagi, maka scale-nya yang berubah. Jadi, gamma-nya N, terus scale-nya yang berubah. Jadi, theta-nya dibagi N juga, gitu. Jadi, misalnya di sini 2N, ininya 2N juga. Di sininya 3N, ya di sini 3N juga, gitu. Oke, dapat. Nah, kita punyanya kan chi-square. Chi-square kan gamma 2 nih. Chi-square tuh gamma something dan belakangnya kudu 2, wajib, gak boleh enggak. Gitu kan. Nah, jadi, let's say di sini kita punya X bar ya. X bar gamma N theta per N. Gini kan awalnya. Belakangnya harus jadi 2. Gitu loh. Awalnya theta per N harus jadi 2. Supaya jadi 2, berarti kan tinggal pokoknya belakangnya harus 2 nih, gitu. Supaya belakangnya 2, jadi 2 gini, berarti kan kita tuh harus X bar-nya harus dikali 2 dibagi theta dikali N. Nah, gini. Paham nggak? Supaya belakangnya teh jadi 2. Gitu. Supaya belakangnya jadi 2, kan sama-sama dikali 2. Berarti, paham lah ya. Aduh, gue jelek banget sih ngejelasin. Oke, kan kita kan mau jadi gamma N2. Karena dikali 2, depannya juga dikali 2. Terus, theta per N, gitu kan. Awalnya masih ada theta per N. Supaya tetanya habis di sini, berarti dibagi theta. Supaya N-nya habis, berarti dikali N, gitu. Itu jadinya si 2X bar dikali N per theta ini akan mengikuti distribusi gamma N,2 alias 2NX bar per theta akan mengikuti distribusi chi-square dengan degree of freedom 2N. Gitu. Bener nggak ya? Coba kita contek yang kalian. Betul guys. Gitu guys. Oke. Jadi itulah asal muasalnya kenapa kita punya 2NX bar per theta 1 mengikuti distribusi chi-square 2N. Gitu. Terus, yang log scale itu gimana? Jadi kalau misalnya location, itu kalau misalkan kayak gini misalnya, kan X. Kan X itu mengikuti distribusi normal, mu, sigma. Ya enggak? Ini kan location. Yang ini kan scale.
Nah, kalau misalkan X-nya dikurangin theta, kan dikurang nih. Kalau dikurangin, yang berubah itu, pokoknya kalau location itu plus dan minus. Jadi kalau dikurangin, location yang berubah. Jadinya normal, mu-nya dikurangin mu juga. Sigmanya tetap. Gitu. Karena kalau si X-nya dikurangin, yang berubah adalah location. Makanya X min mu itu mengikuti distribusi normal 0 dan sigma. Kalau ini kenapa sama gitu. Nah, sekarang kalau misalnya data kita dikali dan dibagi, itu scale-nya yang berubah. Jadi ketika X min mu dibagi dengan ini, maka normal 0, ininya pun dibagi dengan theta, dibagi dengan sigma. Makanya X min mu per sigma itu mengikuti distribusi normal 0, 1. Gitu. Mu selalu location. Iya, kalau mu itu kan location. Jadi kalau misalnya normal nih, distribusi normal. Kalau misalnya kalian punya distribusi normal 200,10, itu kan sebenarnya ininya 200. Mu-nya di 200. Gini. Ininya sebesar 10. Kalau misalnya di sini jadi 100, kan sebenarnya digeser aja. Si kurva normalnya tuh geser ke sini. Sehingga location-nya jadi di mu sama dengan 100. Jadi di sini. Gitu. Jadi si mu tuh buat ngegeser kanan kiri. Kalau si ini itu menunjukkan scale. Jadi kalau 10 berarti segini misalnya. Kalau dia jadi 20 misalnya, ya berarti jadi panjangnya tuh si ininya, ini misalnya mu-nya 200, ininya tuh jadi 20, jadinya dia lebih gini. Gitu. Kalau parameternya cuma satu, itu biasanya menunjukkan location. Kayak misalnya apa ya, yang parameternya satu ya, eksponensial. Jadi cuman, iya ya, iya cuman nentuin di mananya doang, gitu. Oke, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dah, gitu. Tadi ada 2nx bar, bolak-balik sini. Ya Allah, kagak maju-maju. Nah, sekarang yang y pun berlaku yang sama ya. Karena kan kalau n kan dari 1 sampai n. Kalau x dari 1 sampai n, kalau yang y 1 sampai m. Makanya 2m y bar per theta 2. Ini chi-square dengan degree of freedom 2m. Nah, kita tahu bahwa perbandingan 2 chi-square akan menjadi f. Sorry, perbandingan 2 chi-square yang dibagi dengan degree of freedom-nya. Jadi, chi-square 2n yang dibagi dengan 2n, terus chi-square yang 2m dibagi dengan degree of freedom-nya, itu akan menjadi f dengan degree of freedom dari pembentuknya. Itu toh, ini. Nah, ya udah. Jadi, kita masukin 2n x bar per theta 1 dibagi dengan degree of freedom-nya per 2m x y bar per theta 2 dibagi dengan 2m, itu akan mengikuti distribusi f 2n 2m gitu. Ini coret, jadinya x bar per theta 1 per gitu kan ya, berarti naik ya. Weh. Dah. Bentar. Effortnya, ya Allah. Dah, gampang toh? Apanya yang gampang, kita kerjain lama ya? Oke, next. Yang B-nya.
Oke, sip. Ini tuh iklan atau beneran lagi ada yang nyeduh kopi sih? Ini, sekarang kita diminta untuk nyari beda rata-rata antara mu1 minus mu2. Oke, nah berarti kan supaya kita dapat mu1 sama mu2, berarti kan karena ini dikurangin ini, berarti kan si X sama J-nya juga dikurangin. Atau gimana ya? Bentar. Atau gini dulu kali ya. X bar itu kan mengikuti distribusi normal dengan begini. Y bar itu N mu2 sigma 2 kuadrat per M. Ini. Nah, terus kita pengen ngurangin keduanya. Jadi, kita kurangin, kalau misalnya si X bar, kita kurangin dengan Y bar, ini akan mengikuti distribusi normal, mu1 min mu2. Terus ininya teh, tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Lupa yang kayak gini teh gimana? Kalau yang di modulnya teman-teman itu lompat. Sama kayak tadi, tahu ujuk-ujuk jadi chi-square gitu loh. Maksudnya, aku tak pengen tunjukin dulu T itu dari mana. Jadi T itu adalah normal baku yang dibagi dengan akar dari chi-square dibagi degree of freedom-nya. Itu asal-muasalnya T. Terus, jadi kenapa sih si apa sih namanya? Kenapa kalau misalnya, makanya teman-teman paham nggak sih ketika kita sigmanya diketahui ya? Kan ketika sigmanya diketahui kan kita pakai Z doang. Tapi ketika sigmanya kita ganti dengan S, itu kita pakai T. Karena kan kalau kan awalnya tuh Z. Awalnya gini. Terus kita tuh mau dibagi dengan si awalnya kan ini. Terus kita tuh mau membagi dia dengan si sigma kuadrat per S kuadrat tuh per N. Kan kalau ini kan chi square toh. Ininya N-1. Iya. Ya nggak sih? Lupa aku. Pokoknya intinya jadi karena ini kecoret-kecoret terus jadi S, makanya ketika dia berubah jadi begini, ini T udah bukan Z lagi, tapi jadi T. Karena itu adalah hasil dari normal baku yang dibagi dengan akar chi-square dibagi degree of freedom. Kayak gitu. Ini gimana ya? Apa kalian nggak apa-apa? Kalian aman dengan lompat langsung jadi T? Daripada ribet.
Kan harusnya kan kalau misalnya kayak gini, harusnya kan gini ya. Harusnya begini nih. Ini kan harusnya ya. Harusnya. Karena sigmanya sama, jadi sigma kuadrat aja. Iya sih. Maksudku, oke. Aku lupa dulu aku pernah membuktikan ini kok. Membuktikan si ini, kan si sigmanya nggak ada. Karena sigmanya nggak ada, sigma 1 kuadrat diestimasi sama S1 kuadrat. Ini karena nggak ada juga, diestimasi sama S2 kuadrat. Terus, yang ininya teh kan dikali kayak N-1 per N gitu kan. Terus di sininya N-1 per N-1 gitu. Nah, makanya jadi begini rumusnya. Gitu. Udahlah, pokoknya begitu. Jadinya kalau misalkan cuman sekedar begini, ini masih Z, tapi karena sudah diestimasi sama S-nya, jadi T. Jadi makanya ketika ini dikurangin dengan ini, dibagi dengan ini penggantinya, dia jadi distribusi T gitu. Nah, terus dikarenakan, jadi yang bawah sudah di ini aja lah ya, jadi begini ya. Tapi kalian ada yang pernah buktiin nggak sih turunannya ini kenapa jadi akhirnya jadi T? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kalian terima jadi aja lah ya. Pokoknya kalau misalnya udah begini, ketika sigmanya tidak diketahui, jadinya ke T aja. Tapi asal muasalnya dari situ. Nah, terus karena sudah tahu distribusinya, terus tinggal ke kanan dan ke kiri udah gitu doang, aman ya? Paham nggak? Untuk ngebagi-baginya, tinggal mindah-mindahin doang ya, nggak usah dijabarin ya. Ya guys, halo. Maksudnya dari kan endingnya kan kita tadi di sini. Salah. Ininya kan mengikut T. Jadi tinggal kayak maksud aku ininya diubah jadi pivot tabel. Jadi pivotal intervalnya nggak harus dijabarin lagi toh, karena kan tinggal ke kanan ke kiri selesai gitu doang ya. Terus ini sepi amat ya. Oke, lanjut. Sekarang soal yang terakhir. Soal terakhir, weh. Kalau pakai location scales, yang tadi minus itu, scale-nya juga diubah ya, Kak? Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham. Kalau minus, kalau dikurangin, itu hanya location-nya aja yang berubah. Kalau dibagi, itu scales-nya doang yang berubah, gitu.
Tapi karena T itu hanya punya satu, T itu tuh cuman punya satu parameter, si degree of freedom-nya doang gitu. Makanya dia hanya menentukan scale-nya doang kalau degree of freedom tuh. Iya. Paham gak sih? Jangan-jangan gue ngoceh kagak nyambung. Nomor 4 ya. Ya nih kalian sepi-sepi aja gue udah kayak apa tahu monolog lagi jadi bikin video YouTube gue. Lagi mencerna. Oke lah. Kalau gue lagi ngajar udah tak gubrak-gubrak tuh anak-anaknya. Halo, kalian kalau nggak ada yang jawab, aku nggak lanjut. Oke. Periksa apakah dia anggota keluarga eksponensial dan temukan statistik cukup untuk Theta. Statistik cukup teh maksudnya sufficient statistics ya. Oke, baik. Bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya exponential family itu gimana caranya kita bikin ini kan PDF-nya nih. Nah, gimana caranya supaya si PDF ini bisa kita bentuk menjadi bentuknya A itu adalah fungsi dari theta, kemudian BX, X itu adalah fungsi dari X, kemudian eksponensial dari C theta, C-nya itu adalah theta, dan DX. Gitu. Jadi kayak A theta, BX, eksponensial dari CX, C theta, DX. Intinya gini. Nah, kalau misalnya teman-teman nemu sesuatu yang begini nih, pangkat gini, ya udah kayak langsung dieksponensialkan aja gitu loh. Langsung dieksponensialkan aja supaya dianya bisa supaya bisa ada eksponensial gitu loh. Jadi kalau misalnya nemu kayak gini, kok gitu sih? Masih kurang paham location sama scale. Apa sih? Yang nggak pahamnya apa? Mundur lagi nih. Oke, yuk mundur lagi. Location sama scale parameter. Jadi kalau location sama contoh distribusi yang punya location dan scale parameter adalah normal. Jadi kalau location untuk menentukan lokasinya di mana sih gitu. Kan ini let's say ini diagram Cartesius kan. Nah, ini tuh kayak location parameternya ada di mana. Jadi kalau di normal, mu itu adalah location parameter, scale itu adalah si sigma kuadrat itu. Kalau di gamma, alpha itu adalah location parameter, scale-nya si beta gitu. Jadi biasanya kalau misalnya suatu distribusi punya dua parameter, parameter yang depan menunjukkan location-nya, parameter yang belakang menunjukkan scale-nya. Kan kalau normal itu kan gini ya, kayak lonceng. Nah, location menunjukkan tengah-tengahnya di mana. Jadi misalkan mu-nya di sini nih, 100. Ya berarti si distribusi normalnya ada di sini. Kalau misalnya mu-nya ada di 200, berarti di sini distribusi normalnya. Kalau mu-nya let's say misalnya di 1000, berarti di sini. Itulah kenapa mu itu adalah location parameter. Nah, sekarang scale parameter itu sigmanya itu adalah scale parameter. Kenapa sih scale? Karena menunjukkan skalanya. Jadi
seberapa gendut si kurva normalnya gitu. Kalau misalkan scale-nya misalnya 10 gitu, misalnya berarti ininya tuh kayak 10 doang gitu. Nah, misal nih, kalau misalnya scale-nya itu 20, berarti panjangnya itu kesininya tuh 20. Berarti kurva normalnya jadi begini. Jelek banget itu. Ya pokoknya jadi begitulah kurva normalnya. Jadi lebih flat gitu. Kayak gitu. Jadi ada 2 parameter yang membangun sebuah distribusi normal. Nah, sekarang kalau transformasi itu gimana? Kalau misalnya ada 2. Jadi, misalnya X itu mengikuti distribusi normal dengan mu dan sigma. Toh. Nah, ketika kan kalau mau bikin normal baku kan ininya harus 0 ya. Nah, supaya jadi 0, berarti kan awalnya di mu, pengen jadi 0. Ya udah, berarti X-nya dikurangin aja juga sama mu supaya jadi normal dan sigma gitu. Terus kan kalau normal baku tuh pengennya 1 sininya. Nah, supaya awalnya kan sigma nih kayak berapapun lah sebuah angka. Let's say misalnya 10. 10 pengen jadi 1. Supaya 10 jadi 1 berarti kan si 10-nya harus dibagi 10 juga dong gitu kan. Makanya si X min mu-nya dibagi juga dengan si 10-nya tadi, dengan sigmanya tadi. Itulah kenapa X min mu dibagi sigma itu jadi normal 0,1. Atau contoh tadi, misalnya gamma, kan awalnya kita punya si X bar mengikuti distribusi gamma N sama theta per N. Gini toh. Nah, kan kalau chi-square itu belakangnya kan harus 2. Kalau chi-square nih, belakangnya kan harus 2. Gitu toh. Nah, ya udah, nggak usah langsung 2 dulu deh. Kita N sama 2 theta per N. Gamma. Berarti karena belakangnya dikali 2, ya udah, dia pun dikali 2 gitu. Sini. Sekarang ininya mau nggak ada gitu loh. Supaya theta per n jadi 1, ya berarti kan theta per n-nya harus dibagi dengan theta per n toh. Ya udah, jadi 2 X bar-nya harus dibagi dengan theta per n gitu. Supaya jadi gamma n per 2 doang gitu, karena theta per n-nya udah habis jadi 1 karena dibagi dengan theta per n gitu. Makanya yang ini 2nx bar per theta menjadi gamma n,2 alias gamma n,2 adalah chi square 2n gitu. Begitu. Karena kan kalau chi square kan ekspektasinya degree of freedom si 2n. Sementara gamma itu kan alfa kali beta. Jadi ini kan sama, gamma itu kan adalah chi square kan gamma yang belakangnya 2 gitu. Degree of freedom-nya tinggal dikaliin aja A sama B-nya gitu. N-nya terus-terusan berubah, N-nya diem, terus N aja terus. Kenapa? Karena transformasi yang kita lakukan adalah dikali dan dibagi gitu. Gitu. Begitu. Got it? Cari kuantitas pivotnya itu gimana, terus ke confidence intervalnya. Jadi intinya adalah kita tuh kuantitas pivot itu gimana ya? Azan belum toh? Kalau azan buka puasa dong. Emang lagi puasa. Gimana ya? Jadi pivotal quantity itu, ntar aku
cari kata-kata yang gampang untuk dicerna. Pivotal quantity itu intinya adalah di sini udah ada yang udah pada azan. Ya udah bubar aja dulu. Jadi gini, pivotal quantity itu gimana caranya si statistik ini udah tidak bergantung lagi pada parameter. Jadi gini, gini. Kan kalau misalkan aku delete lagi, nggak apa-apa gue itu ini aja. Jadi gini, kalau misalnya X itu kan normal mu ini, masih ada si ini dan si ini, gitu loh. Si ini dan si ini masih ada parameternya, masih ada mu dan masih ada sigma. Ketika sebuah variabel masih bergantung pada parameter unknown, itu belum bisa dibilang pivotal quantity. Jadi, ketika dia dikurang dengan mu dan sigma, kan jadi normal 0,1. Ini kan konstanta. Udah nggak ada nih mu dan sigmanya. That's why ini adalah pivotal quantity. Again, X bar, gamma, n per theta. Masih ada nih si ininya. So, X bar bukan pivotal quantity. Tapi ketika kita 2nx bar per theta, itu kan chi-square 2n. Hanya bergantung dari 2n. Tetanya masih ada nggak? Nggak ada. Jadi, si ini sudah tidak bergantung lagi pada theta. That's why ini adalah pivotal quantity. Jarit? Paham nggak? Lupin. Tadi gue nyari siapa yang nanya. Paham nggak konsep pivotal quantity? Jadi, ketika ininya sudah tidak. Nah, confidence intervalnya gimana? Oke. X min mu per sigma. Dia kan mengikuti ini, normal baku. Normal baku biasa kita bilang Z. Ya udah, jadinya kalau misalnya kita mau whatever 1 min alpha CI confidence interval, ya udah jadinya nanti tinggal min Z ini X min mu per sigma Z, udah alpha per 2 berarti gitu untuk CI yang 1 min alpha 100% gitu. Begitu sih. Get it? Oke. Oke, sip. Karena dia 2 arah, jadi tinggal alpha per 2 kanan kiri. Kalau misalnya cuma mau di kanan doang bisa. Berarti alfanya semua di satu tempat gitu. Begitu sih. By the way, ini kata hostnya ini berakhir di sini, KSM-nya cuma sampai jam 6. Dikatakan pivotal quantity kalau apa tadi? Kalau sudah tidak bergantung sama parameter. Jadi kan gini, di sini kan parameternya kan mu dan sigma. Pokoknya di sininya normalnya nggak boleh bergantung lagi dari mu dan sigma. Ini kan 0 dan 1, dua-duanya konstanta. Jadi n normalnya tidak bergantung lagi sama mu dan sigma. Atau di sini kan gamma. Gammanya kan masih bergantung sama theta. Tapi ketika sudah menjadi gamma n,2 udah nggak ada tetanya di sini nih. Makanya itu bisa dibilang pivotal quantity.
Begitu. Complete stuff kalau nggak pakai exponential family gimana? Complete stuff, completeness kalau nggak pakai exponential family itu susah. Definition-nya ribet, membuktikannya susah. Jadi kalau bentar aku cek ya. Kayaknya sih soal kalian nggak ada yang menunjukkan completeness pakai definition. Karena even waktu pas aku S2 pun dosennya tuh kayak I will not ask you to prove completeness using the definition because it's kind of hard gitu loh. Jadi makanya dia kayak udah pokoknya kalau completeness sufficient tuh pakai exponential family aja gitu. Palingan sufficient-nya doang. Kalau sufficient masih bisa nggak pakai exponential family. Kalian tinggal pakai yang tadi. Kalau misalnya kalian ada distribusi dari X, terus ada distribusi dari X estimator, kalau dibagi dan tidak mengandung theta lagi, ini dikatakan sufficient, udah nggak ada tetanya. Jadi kalau udah berupa konstanta nih, maka dikatakan sufficient. Tapi kalau completeness, itu definition-nya ada 2, dan agak ribet. Jadi nggak mungkin ada soal disuruh membuktikan completeness doang sendiri. Harusnya, kalau dosennya nggak sadis. Tapi nggak mungkin kan. Itu ribet. Exponential family. Exponential family itu gimana caranya? Exponential family itu gimana caranya sih? Mecahnya gimana? Atau gini, kalau gini deh, sekarang kan udah pada maghrib aja dulu. Kalau misalnya teman-teman mau, balik lagi aja nanti jam 7, gimana? Bahas exponential family. Yang mau aja. Kalau misalkan si Zoom ini dipakai, nanti pakai Zoom-nya aku juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, tinggal yang ini aja, yang nggak malam mingguan aja, malam mingguan aja. gitu kali ya. Ya udah, nanti jam 7 aja. Berarti siapa tadi ya? Siapa tadi ya yang hostnya ya? Mungkin kalau yang ininya mah ditutup dulu aja deh, nggak apa-apa. Adam.